menganiaya Abu Jahal, Hamzah bin Abdul Muthalib yang masih mengenakan pakaian berburu lengkap dengan busur dan anak panahnya berang. Ia langsung mendatangi Ka'bah, tempat tokoh-tokoh Quraisy berkumpul. Abu Jahal, tokoh Quraisy yang paling getol menentang risalah Nabi, dipukul hingga jatuh terpelanting. وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح لأنهم يظاهرون هذا السفيه. ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام. محمد مفتر وكذاب. ردها علي إن استطعت. وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول فليرد علي ذلك من يستطيع. Tindakan berani inilah yang justru mengubah jalan hidup Hamzah. Hamzah, tokoh Quraisy dari Bani Hashim yang disegani ini tanpa ragu meninggalkan kepercayaan Quraisy dan langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. يا محمد يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين 4 جدران. Itu dicatat dalam sejarah hari pertama dia masuk Islam, dan itulah kemudian setelah itu Hamzah langsung nanti belajar resmi ke rumah Arqam bin Abil Arqam, tempat para sahabat berkumpul dengan Nabi SAW. Dan ini subhanallah, bagaimana Allah punya rencana. Karena ternyata Hamzah itu masuk Islamnya 3 hari sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pertolongan Allah. Allah selalu punya rencana yang baik untuk muslimin. Ketika tahun 6 kenabian, mulai tahun 5 kenabian sebenarnya, muslimin itu mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dicaci maki, dihina, diintimidasi, berbagai macam, bahkan ada yang disiksa, bahkan kemudian nanti ada yang meninggal karena mempertahankan agamanya. Saat itulah Allah menghadirkan orang penting yang membuat Islam menjadi kuat. Jadi seharusnya kita sebagai muslim tidak usah berkecil hati dengan Islam ini. Hamzah masuk Islam, 3 hari berikutnya Umar masuk Islam. Guncang. Ini 2 pemuda di zaman itu yang begitu dikenal dengan keberaniannya, kehebatannya, dan kepemimpinannya bahkan. Maka mereka guncang ketika itu Mekah. Kok bisa Hamzah masuk Islam, Umar 3 hari berikutnya masuk Islam? Tidak ada rencana. Dua-duanya masuk tidak dalam janjian. Dan lagi-lagi ada rencana Allah. Ketika Umar masuk Islam, kita tahu bahwa dalam sejarah Umar, begitu Umar datang ke Arqam bin Abil Arqam mencari Nabi dan ingin masuk Islam, seluruh sahabat yang ada di rumah Arqam bin Abil Arqam semuanya mojok ketakutan. Maka kemudian Hamzah yang berani, karena memang Hamzah yang bisa menandingi Umar. Hamzah mengatakan, ada apa dengan kalian? Mereka mengatakan, Umar datang di luar sana. Kata Hamzah, kenapa harus takut? Kita lihat Umar apa maunya. Kalau Umar maunya baik, kita akan sambut dengan baik. Tapi kalau dia berniat jahat, kita bunuh dia dengan pedang mereka, dengan pedang dia. Jadi artinya dari belakang, keadaan berbalik. Aksi Khalid berhasil menekan pasukan muslimin. tentu faktor utamanya adalah dari internal muslimin. Khalid tidak akan pernah bisa melakukan itu kalau muslimin tidak lalai. Ini juga pelajaran. Musuh sehebat apapun strateginya, bahkan sehebat Khalid sekalipun musuhnya, seasal muslimin tidak lalai terhadap perintah Allah dan Rasulnya, maka biidznillah tidak akan terjadi kekacauan seperti yang terjadi di perang Uhud. Di perang Khandaq nyaris tidak ada pergerakan dari pasukan Quraisy. Orang sehebat Khalid, strateginya sehebat itu, ternyata berhenti di hadapan parit yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa Khalid hanya Rasul yang bisa mengalahkan strategi Khalid. Karenanya para ulama sejarah mengatakan bahwa Khalid adalah panglima terhebat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kalimatnya adalah dari Khalid bin Walid untuk pembesar Persia. Salamun ala man ittaba'al huda. Itu salam untuk orang kafir.
Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan untuk siapapun yang mengikuti petunjuk. Kalau assalamualaikum untuk antum yang beriman, semoga keselamatan untuk antum semua, jelas definisinya. Kalau ini semoga keselamatan bagi yang mau mengikuti petunjuk. Kalau Anda ikuti ya selamat. Kemudian pembukaannya begitu, segala puji bagi Allah yang telah melemahkan segala makar kalian, mencabut kekuatan kalian dan menghilangkan kekuasaan kalian. Kemudian Khalid mengatakan, masuk Islamlah kalian akan selamat. Atau kalau tidak maka datanglah dengan membawa jizyah. Atau kalau tidak, saya sekarang sedang membawa pasukan yang mereka cinta kehidupan, mereka cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Sekarang saya sudah bawa pasukan, yang pasukan saya itu cinta mati seperti kalian cinta hidup. Itu teman-teman, itu bukan ini pelajaran buat kita semuanya bahwa mati itu pasti, tetapi penyebabnya bermacam-macam, hanya Allah yang tahu. Mati itu bukan karena sakit, mati juga bukan karena perang, ya. Apa saja, ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang bahkan berbagai macam berkali-kali ikut jihad seperti Khalid, tapi tidak mati juga. Mungkin seperti Khalid, bahkan dia meninggal di atas tempat tidurnya. Mungkin ada orang yang sakit, tetapi kemudian malah sehat kembali. Ada orang yang sehat malah esok hari dia meninggal. Kematian datang kapan saja. Maka Nabi SAW sudah selalu mengingatkan kita. Kata Nabi SAW mengatakan, aktiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Tapi perbanyak mengingat itu, karena semakin banyak orang mengingat kematian, kelahiran sang ayah dan kedua saudaranya. Meski di dalam hatinya yang terdalam, ia Brah bin Robi'ah, tokoh terpandang itu pun tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebuah pemandangan memilukan bagi Abu Huzaifah bin Utbah. Hatinya berkecamuk menelan kenyataan pahit saat menyaksikan kematian sang ayah tercinta di balik manisnya kemenangan duel para kesatria Islam atas jawara-jawara Quraisy. Di perang Badar itulah seorang Abu Hudzaifah menginginkan agar dia bisa bertarung dengan ayahnya. Maka ditantanglah ayahnya untuk perang tanding oleh Abu Hudzaifah. Ini bukan anak durhaka, bukan. Karena ini babnya adalah sudah bab akidah. Kalau bab akidah tidak ada kompromi. Dalam bab akidah, kalau posisinya bukan perang, kita diminta untuk wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Teruslah berbuat baik pada kedua orang tuamu. Itu mulianya Islam. Tapi dalam keadaan perang seperti itu, yang pilihannya adalah mati, dibunuh atau membunuh, bisa jadi dia mati atau musuhnya yang mati, maka ketika sudah bertarung di medan pertempuran itu, maka tidak ada pilihan kecuali bertarung di antara mereka. Mungkin anaknya mati, mungkin orang tua yang mati. Apa yang dilakukan oleh Abu Hudzaifah menantang ayahnya, itu juga dilakukan oleh para sahabat yang lain. Karena para sahabat punya sebuah konsep bahwa lebih baik ayah saya yang kafir ini di medan pertempuran ini mati di tangan saya daripada dia harus meninggal di tangan sahabat muslim yang lain. Kenapa begitu? Karena sahabat mengatakan, saya tidak mau nanti suatu hari saya membenci sahabat yang muslim itu gara-gara dia pernah membunuh ayah saya yang kafir. Karena itu tidak benar. Tapi sisi manusiawi ada, bahwa seorang anak mencintai orang tuanya, sehingga jangan-jangan. Tapi keberadaan Umayyah terlanjur diketahui mantan budaknya, Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf rasul kufr la rajul fi idalasa asiruk adna'u fastirafira'u la rajul fi idalasa. Saat perang sedang berkecamuk, kemudian bertemulah seorang Umayyah bin Khalaf dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini pertemuan teman dan tidak sederhana. Sekarang dua orang teman yang mereka sangat akrab, kemudian sekarang harus bertemu dalam akidah yang berbeda di medan pertempuran. Maka kemudian
ada sedikit dialog, yang dialog ini sebenarnya adalah menunjukkan seorang Abdurrahman bin Auf pun masih sangat menghormati pertemanan. Umayyah bin Khalaf menawarkan dirinya untuk ditawan. Dia menawarkan diri menjadi tawanan yang nanti tebusannya adalah unta yang ditawarkan, itu maksudnya. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian sepakat untuk menawan seorang Umayyah bin Khalaf. Kemudian di saat kesepakatan itu terjadi, Bilal datang. Bilal melihat ada Umayyah bin Khalaf. Dia berteriak dengan mengatakan, Rasul kafir Umayyah bin Khalaf, la najautu in najah. Kepala kekafiran adalah Umayyah bin Khalaf. Tidak selamat aku kalau dia bisa selamat. Bilal mengatakan, kemudian Abdurrahman bin Auf yang melihat itu mengatakan, Bilal, itu tawanan saya. Tawanan saya, tidak boleh kau, karena dia sudah menyerah, aku tawan. Bilal mengatakan, la najautu in najah, tidak selamat aku kalau dia bisa selamat. Sempat kemudian Abdurrahman bin Auf melindungi, bahkan saat itu Abdurrahman meminta agar Umayyah bin Khalaf tiduran di bawah, kemudian Abdurrahman bin Auf melindungi dengan badannya, karena Abdurrahman yakin tidak mungkin sahabat berani menusuk dirinya, itu sangat pasti. Tetapi kemudian Bilal tidak kehabisan akal. Bilal kemudian berteriak di hadapan para sahabat, ya Ansarullah, wahai para penolong Allah, ada Rasul kafir Umayyah bin Khalaf. Ini pemimpin kekafiran Umayyah bin Khalaf di sini. Sudah, akhirnya yang terjadi, orang berbondong-bondong datang untuk membunuh Umayyah bin Khalaf. Disebutkan bahwa di sela-sela badannya Abdurrahman bin Auf lah kemudian ditusuklah seorang Umayyah bin Khalaf, dan disitulah kemudian disebutkan dalam sejarah bahwa Umayyah bin Khalaf mati di tangan Bilal bin Rabah, orang yang dulu dianggap hina, orang yang dulu hanya budak tidak berarti di matanya. Sekarang dia meninggal di mata orang yang dianggap hina. Dan seringkali belajarlah dari sini, siapapun orang yang masih menzalimi orang lain, kematian orang-orang zalim seringkali di tangan orang-orang yang bahkan tidak dia anggap, orang-orang yang bahkan tidak pernah diperhitungkan dalam hidupnya, orang yang hina di mata dia. Tapi seringkali kematian dengan cara hina Allah kirimkan sebelum mati. Akannya inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelekkan sosok Al-Walid bin Mughirah di dalam kalam mulianya. Berfirman, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Al-Walid bin Al-Mughirah ketika dia berkata pada Abu Jahal bahwa biarkan saya berpikir, dia berpikir. Innahu fakkar wa qaddar, dia berpikir, wa qaddar, dia terus mencoba untuk mengukur, menimbang, mengira-ngira tentang apa yang harus dia keluarkan tentang Al-Quranul Karim. Kalimat buruk apa, stempel jelek apa yang harus dikeluarkan untuk Rasulullah SAW dan untuk Al-Quranul Karim. Kata Allah katakan celaka dan celaka tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia timbang. Pelajaran pertama buat kita bahwa pemikiran tentang apa yang difikirkan oleh seseorang, apa yang dibuat dalam wacana oleh seseorang, jangan dikira bahwa hal ini bukan merupakan sebuah dosa kalau itu kesalahan. Karena kita suka kadang-kadang menduga bahwa di antara kita ada yang menduga kalau sekedar berwacana itu bukan sebuah dosa. Kalau itu salah, itu bahkan bisa lebih buruk, lebih fatal, lebih bahaya dibandingkan dengan kejahatan fisik. Karena kalau kejahatan fisik dilakukan, korbannya jelas 1, 2, 3 orang. Tetapi ketika pemikiran yang ditebarkan, bahkan kita tidak pernah tahu siapa yang akan terpengaruh oleh keburukan pemikiran yang keluar ini. Kalau perang pemikiran, bahkan kita tidak tahu siapa korbannya. Kalau fisik kita tahu korbannya, 1, 2, 3 orang kita tahu korbannya. Tapi pemikiran, bahkan jangan-jangan orang-orang soleh pun terkena pada perang pemikiran ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ini orang bahaya. Orang-orang yang mengeluarkan wacana, yang mengeluarkan pemikiran, dia berpikir terus dan berpikir untuk menghasilkan sebuah stempel yang buruk bagi Al-Quranul Karim. Sampailah kemudian dia menemukan kalimat yang menurut dia paksakan bahwa ini bisa untuk memperburuk nama Al-Quranul Karim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Dia katakan kalau gitu begini, kita sepakati saja bahwa Al-Quran ini adalah sihir, mantra sihir yang membahayakan, yang bisa mempengaruhi orang, dan
ini hanya perkataan manusia biasa, bukan perkataan Allah, bukan wahyu, bukan. Tunggangannya ke arah Madinah untuk memohon maaf pada muslimin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sesampainya di Madinah, Abu Sufyan harus mengemis-ngemis kepada kaum muslimin. Mana bifa'il. Maka dia langsung menemui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pagi hari itu. Dia temui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta, merayu Nabi, maafkan ini, tidak, dan seterusnya. Tapi Nabi diam. Nabi tidak menjawab, Nabi tidak berkomentar, diam saja. Karena sudah bingung, dia pergi ke Abu Bakar. Abu Bakar juga diam seperti Nabi SAW, persis diam, tidak berbicara sama sekali. Kemudian nanti Abu Sufyan merayu Umar. Lihat, bayangkan, pemimpin besar, secara usia juga lebih tua dari Nabi 10 tahun. Karena Abu Sufyan itu berusia 10 tahun lebih tua dari Nabi SAW. Pemimpin besar Quraisy, lebih tua usianya, sudah hina sampai setingkat itu. Datang kepada Umar, targetnya sama, ingin merayu Umar agar memberikan jalan agar Nabi mau memaafkan Mekah. Maka Umar malah mengeluarkan kalimat, Abu Sufyan, kalau saya hanya tinggal punya kayu kecil ini untuk bisa memerangi kamu saya perangi sekarang. Nah, itu kalimat Umar. Umar lebih galak lagi. Kemudian karena sudah tidak ketemu jalan, dia bertemu Ali bin Abi. Khudni ilaih, uqabbilu qadamaih. Inilah yang paling mahal bagi kehidupan orang beriman. Apakah iman ini akan digadaikan? Tak ada yang bisa menghargainya karena dia begitu mahalnya. Maka Ammar sedih luar biasa. Inilah orang beriman. Orang beriman adalah orang yang mempertahankan imannya dengan sekuat tenaga. Saat dia terpeleset, maka kesedihan luar biasa dialami oleh orang beriman, seperti Ammar bin Yasir. Maka turunlah ayat. Ayat inilah yang kemudian menjadi sebuah kaidah besar di dalam Islam. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang kafir setelah iman mereka, setelah imannya, ini adalah seseorang mereka yang murtad, dianggap murtad kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tetap yakin, tetap teguh dengan keimanannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat yang diturunkan kepada beliau. Ternyata Allah menyampaikan orang-orang yang terpaksa tapi hatinya masih penuh dengan iman, maka mereka bukan orang-orang yang murtad. Dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahkan mendapatkan kalimat tambahan dari Rasulullah SAW. Kalau mereka memaksamu lagi, maka ulangi hal yang sama, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu bahwa hatinya Ammar bin Yasir adalah hati yang tetap kokoh dengan keimanan. Tetapi pembahasan tentang masalah dipaksa atau terpaksa itu harus ada ukurannya. Jangan juga terlalu mudah kita mengatakan saya terpaksa melakukannya, karena ada ukurannya. Terpaksa dalam batas seperti apa, pemaksaannya seperti apa, ancamannya sejauh apa. Kalau ancamannya sejauh sampai kemudian bisa menghilangkan nyawa seorang, tentu nyawa dalam Islam sangat mahal harganya, maka di keadaan seperti itu maka yang haram pun kemudian diizinkan karena darurat. Ad-darurat